Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Faniagi dengan NIM 1908101096 dari kelas PIC semester 5 dengan tugas praktik ibadah yang terhormat kepada Bapak Haji Ahmad Afandi selaku dosen pembimbing praktik ibadah, dan yang saya sayangi teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka bisa mengerti perkataanku. Sebagai seorang mukmin harus memiliki sikap sabar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa berperilaku sabar dan berlapang dada terhadap apa yang sedang dijalaninya. Teman-teman, kata sabar sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata sabaro yasbiru yang artinya menahan. Kemudian secara istilah, sabar adalah menahan diri dari segala hal yang tidak kita sukai dan kita benci. Kemudian sabar dalam arti luas lagi yaitu menahan diri agar kita tidak mudah berputus asa, menahan diri dari ketaatan, dan membentengi diri kita agar kita terhindar dari perbuatan keji dan maksiat. Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya orang yang sabar adalah orang yang terkena musibah. Ketika dia kena pukulan yang pertama, ia disitulah mengedepankan kesabaran. Teman-teman, kadang Allah menempatkan posisi kita di atas, kadang Allah menempatkan posisi kita di bawah. Kadang hati kita gelisah, sedih, kita merasa kehilangan. Disitulah kita harus mengedepankan kesabaran. Di saat kita down, kemudian Allah kasih nih kabar gembira buat umatnya melalui Quran surat Al-Imran ayat 200 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanusbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatas negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Di situ sangat jelas Allah ingatkan kita pentingnya bersabar. Allah ingatkan kita bahwa sabar adalah perbuatan yang terpuji dalam Islam. Makanya mustahil dalam hidup kita sebagai manusia tidak memiliki masalah. Berbagai macam problematika terus hadir dalam hidup, silih berganti. Akan ada puzzle-puzzle baru lagi yang akan kita selesaikan nantinya. Sekarang selesai, besok pasti ada lagi. Hari berikutnya pasti akan ada lagi. Itulah cara Allah untuk bisa mendewasakan kita. Cara Allah untuk bisa menjadikan kita sebagai hamba yang lebih berhati-hati lagi. Cara Allah untuk bisa mengajarkan kita agar menjadi hamba yang lebih bersyukur lagi kepadanya. Teman-teman, di dalam Islam bersabar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam menghadapi musibah, yang ketiga adalah sabar dalam perbuatan maksiat. Nah, sabar dalam ketaatan ini contohnya adalah ketika pada pagi hari kondisi cuaca amatlah sangat dingin, tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa untuk bangun pagi, untuk mandi, untuk mengambil air wudhu, lalu kita menjalankan sholat subuh. Disitulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kita kepada agama. Jadi ketika sesuatu yang menghalangi kita, itu sebagai pacuan kita untuk kita bisa melakukan hal tersebut dengan baik dan secara istiqomah. Teman-teman, istiqomah itu susah ya, amatlah susah. Makanya kenapa istiqomah itu diperlukan kesabaran, karena yaitu menjalankan sesuatu yang baik, apalagi beribadah,
itu bukanlah perkara yang mudah. Itu hal wajib, tapi banyak sekali godaannya. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah. Kecelakaan, kematian, kehilangan, kemalingan, dan lain sebagainya itu adalah musibah, teman-teman. Kemudian ketika orang lain memperlakukan buruk diri kita, itu juga musibah. Tapi ketika Allah memberikan itu semua, Allah juga ingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang dimana Allah bilang di situ, Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Jadi Allah saja percaya nih hambanya mampu, masa hambanya nggak percaya kalau kita mampu untuk bisa menyelesaikannya? Kan Allah itu sutradara terbaik dalam kehidupan. Allah yang mengatur skenario-nya nih. Kita sebagai tokohnya, tokoh yang ditunjuk sama Allah buat ngejalanin skenario itu. Skenario-nya udah sutradara buat, kita sebagai tokoh tinggal ikutin aja alurnya gitu. Dan pasti setiap apa yang telah Allah beri itu pasti ada hikmahnya. Misalnya kita sakit nih, selama sakit kita berpikir, oh iya, ini mungkin cara Allah buat saya berpikir agar selalu menjadi orang yang bersyukur bahwa nikmat sehat itu amatlah sangat mahal. Jadi selagi sehat kita pergunakan waktu kita dengan baik. Kemudian ketika kita kehilangan barang nih, misalnya kehilangan uang, kemudian kita berpikir, oh iya, mungkin saya hilang uang segini itu, ini caranya Allah mengingatkan saya bahwa saya udah lama gak bersedekah nih, makanya Allah ingatkan saya dengan teguran seperti ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah bersabar dalam perbuatan maksiat. Nah teman-teman, hawa nafsu ini adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah. Makanya kenapa ketika kita mengendalikan hawa nafsu ini bukan hal yang mudah. Ketika kita marah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu artinya kita kalah dari hawa nafsu kita nih. Nah di situ makanya Allah mau tahu nih hambanya seberapa sabar ketika menghadapi hal ini. Karena setan itu sangat kuat, teman-teman. Godaan setan itu sangat kuat. Setan itu senantiasa menghias amalan-amalan yang buruk seolah-olah terasa indah. Makanya lewat kemaksiatan ini setan tuh manipulasi hal-hal yang buruk seolah-olah terasa indah gitu. Mau lihat nih seberapa kuat sih kamu imannya gitu. Makanya penanaman tauhid itu diperlukan sejak dini. Berteman dengan orang-orang yang baik itu sangatlah penting, karena itu sebagai bentengnya kita. Jadi ketika kitanya goyah ya, ketika kitanya down, itu ada yang mengingatkan, jangan begini loh gitu. Ayo kita bareng-bareng gitu. Karena teman yang baik itu kan bukan yang menuntut ya, yang menuntun. Jadi pentingnya belajar lagi, berteman dengan yang baik, kemudian penanaman tauhid itu tujuannya ke situ agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat dari bersabar ini adalah yang pertama itu bisa membuat hidup kita tenang. Orang yang sabar itu insya Allah hidupnya tenang karena dia percayakan proses, dia menikmati prosesnya, dan dari proses itulah dia bisa mengambil faedahnya. Oh iya, kemarin saya begini karena ada nih hal yang Allah siapin lagi gitu. Kemudian terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalau orang yang nggak sabar itu dia bawaannya gelisah terus, kemudian maunya cepet-cepet terus. Dia nggak sabar sama yang namanya proses. Akhirnya lama-lama karena dia lebih jiwanya menggebu-gebu, dia lupa sama kondisinya dia. Akhirnya dia down, lama-lama akhirnya sakit gitu. Kemudian orang yang sabar itu insya Allah disayangi sama Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan lagi derajatnya sebagai penghapus dosa-dosanya. Kemudian Allah memberikan hal indah di kemudian harinya bagi orang-orang yang sabar. Jadi banyak sekali manfaat dari kesabaran ini. Untuk itu, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengalahkan hawa nafsu kita, agar kita senantiasa menjadi orang-orang pilihan yang Allah pilih sebagai orang-orang yang sabar. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat pendengar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.